Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan secara online untuk mapel Al-Quran hadis kelas 9 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Ini adalah pertemuan yang kedua, ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir biar bisa memahaminya dengan baik. Kali ini kita akan membahas Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. Baik anak-anak semuanya, kalian cermati dulu. Ini adalah Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzuu fanshuzuu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke ya. Ini adalah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta artinya. Kemudian untuk mufradat, kalian perhatikan. Yang pertama, tafassahu, ini artinya adalah berilah kelapangan. Yafsahillah, Allah akan melapangkan. Wa idza qilang syuzu, jika dikatakan berdirilah kamu, fangsuzu, maka berdirilah kamu. Yarfa'illahu, niscaya Allah akan meninggikan. Utul ilma, orang yang berilmu. Darajatin, dengan beberapa derajat. Ya, darajatin, dengan beberapa derajat. Ta'maluna khabir, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke, ini adalah mufradat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalian perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang di majelis itu dan mereka menjawabnya pula. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya, sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau. Nah, kemudian orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah para sahabat.
Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan turunlah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke ya, ini adalah asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, adapun kandungan ayat, kalian perhatikan. Ayat ini adalah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang yang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebijakan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika di masjid kita hendaknya memberikan kelapangan kepada orang lain untuk bersama-sama. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Antara lain, yang pertama, saling menghormati, kemudian datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Oke ya, ini beberapa ketentuan yang berlaku ketika kita berada di majelis ilmu. Kemudian selanjutnya adalah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memanfaatkan ilmunya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya, dan Dia akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Oke, anak-anak semuanya, kalian perhatikan, ini adalah konsep ilmu dalam Islam. Secara bahasa, ilmu ini adalah pengetahuan. Kemudian secara istilah, ilmu adalah pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah. Modal memperoleh ilmu adalah akal, hati, pendengaran, penglihatan, pengamatan, keinginan, usaha, percobaan, dana, waktu dan juga guru. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Yang pertama adalah fokus, kemudian konsisten, disiplin dan kontinu. Adapun manfaat memiliki ilmu adalah yang pertama bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian meninggikan derajat manusia, dihargai orang lain, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai amal jariah, dan mudah menjalani kehidupan. Adapun etika dalam majelis ilmu adalah yang pertama saling menghormati.
Yang kedua, datang pada waktunya. Kemudian selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat yang di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang dada. Ini adalah etika dalam majelis ilmu. Adapun keutamaan ilmu, kalian perhatikan. Yang pertama, ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat karena ilmunya. Kemudian ilmu sebagai sarana untuk bertakwa. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu sebagai petunjuk menuju keselamatan. Kebahagiaan di dunia dan akhirat diraih dengan ilmu. Kemudian orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ilmu menjadikan manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Malaikat, hewan, dan tumbuh-tumbuhan mendoakan orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu dinilai sebagai jihad fisabilillah. Kayak bisa dipahami ya anak-anak ya, ini adalah keutamaan ilmu. Jadi penting sekali bagi kita mencari ilmu. Oke, setelah tadi kalian mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, coba sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut. Silakan kalian baca dan cermati serta jawab pertanyaannya dengan baik. Ya, silakan kalian boleh mencatat soalnya, kemudian silakan kalian kerjakan. Semoga dengan mengerjakan soal ini kalian menjadi semakin paham dan mengerti. Terima kasih, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau salah, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.